Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan televisi di Indonesia. Topik yang akan dibahas ialah sejarah berdirinya stasiun TV di Indonesia, perkembangan TV di Indonesia, jenis TV di Indonesia, macam TV di Indonesia, acara TV di Indonesia, dampak acara TV di Indonesia, dan KPI. Topik pertama ialah sejarah berdirinya stasiun TV di Indonesia. Dimulai pada tahun 1945 yang terjadi demonstrasi TV di Indonesia besar-besaran dan Ermaladi menandatangani perjanjian. Pada tahun 1962, percobaan pertama siaran TV ditayangkan yang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-17. Pada tanggal 24 Agustus 1962, siaran langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 yang menjadi tanda sebagai lahirnya TVRI. Pada tahun 1976, siaran niaga diperkenalkan pada TVRI. Lalu, pada tahun 1976, SKSD melalui Palapa A1 diresmikan. Pada tanggal 1 September 1979, penyiaran berwarna diperkenalkan. Lalu pada tahun 1980, Soeharto mengeluarkan instruksi untuk menghapus siaran niaga. Pada masa Soeharto, Kabinet Pembangunan kelima yang memiliki TV swasta yang sukses ialah Filipina, Thailand, dan Malaysia. Lalu yang tidak memiliki TV swasta ialah Brunei, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia. Stasiun televisi swasta yang pertama itu ada RCTI atau Raja Wali Citra Televisi Indonesia yang didirikan oleh Bambang Trihatmojo. Sebenarnya, RCTI itu udah mulai siaran pertama kali pada tanggal 13 November 1988. Tapi, dia baru diresmiin itu pada tanggal 24 Agustus 1989. Pada waktu itu, siarannya itu hanya mampu diterima oleh daerah Jabotabek aja, kayak daerah lain tuh harus menggunakan decoder untuk menangkap siarannya. Saat ini, RCTI memiliki 48 stasiun relay dengan jumlah penduduk sekitar 80,1% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, sekitar 190,4 juta orang. Yang kedua itu ada SCTV atau Surya Citra Televisi yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1990 sebagai stasiun televisi lokal di Surabaya, di mana SCTV pada awalnya didirikan untuk menayangkan acara-acara RCTI di Surabaya. Nah, tadi kan SCTV lahir pada tanggal 24 Agustus, tapi dia baru resmi siaran secara nasional di Surabaya itu pada tanggal 1 Januari 1993. Nah, terus baru pada tahun 1999, SCTV melakukan siaran secara nasional dari Jakarta. Target permisah SCTV di tahun 2001 itu adalah keluarga Indonesia dari status sosial ekonomi menengah ke atas atau ABCD dan berusia 5-39 tahun. Program yang ditayangkan SCTV terdiri dari program lokal itu 62% dan program impornya itu 38%. Saat ini, SCTV memiliki 41 stasiun pemancar serta dukungan dari satelit Palapa. SCTV dapat menjangkau sekitar 233 kota dengan potensi pemirsanya itu sekitar 123 juta orang. Yang ketiga itu ada TPI atau Televisi Pendidikan Indonesia yang pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991. TPI sendiri baru diresmikan oleh Presiden saat itu, Soeharto, pada tanggal 23 Januari 1991. Nah, TPI ini berbeda gitu sama SCTV atau RCTI karena dia punya sifat khusus yang sifatnya itu berorientasi pada siaran pendidikan dan target permisahnya itu siswa SMP atau siswa SMA. Makanya di logo pertamanya itu ada bentuk ujung pensil atau ujung pulpen gitu. Itu menggambarkan orientasi yang dia tuju yaitu pendidikan nasional.
Tapi selama siaran, TPI itu banyak banget kendalanya. Salah satunya jam tayang siarannya karena dinilai tidak sesuai dengan target permisannya. Jadi acara pendidikan itu disiarkan dari jam 8 sampai jam 12 siang. Sedangkan anak sekolah jam segitu kan masih di sekolah, belum pulang. Jadi kayak gak ada yang nonton gitu. Makanya bisa dikatakan TPI ini kurang daya tarik gitu. Seiring berkembangnya zaman, TPI menyadari kalau misalkan dia nayangin program acara pendidikan aja gak cukup buat menghidupi sama memberikan keuntungan buat stasiun televisinya. Oleh karena itu, TPI mulai melakukan perubahan. Awalnya televisi yang berorientasi pada siaran pendidikan berubah menjadi berorientasi kepada komersial dan menayangkan program acara hiburan. Lalu TPI juga mulai mengganti namanya yang awalnya Televisi Pendidikan Indonesia diganti jadi Televisi Paling Indonesia dengan membawa misi menyiarkan acara-acara khas Indonesia seperti sinetron lokal atau enggak musik dangdut. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2010 TPI resmi berganti nama menjadi MNC TV. Nah, perubahan ini dilakukan karena TPI tidak sesuai dengan konteks yang tertulis, yaitu menjadi salah satu televisi yang berbau pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, TPI mulai ganti nama menjadi MNC TV. Tujuannya untuk mengubah citra TPI di masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis program TV. Jenis-jenis program TV dibagi menjadi dua, yaitu berita dan non-berita. Yang berita dibagi menjadi dua lagi menjadi hard news dan soft news. Yang pertama ada hard news. Hard news itu adalah berita teraktual, lugas, singkat, langsung ke pokok persoalan yang harus diketahui secepatnya oleh halayak. Contoh dari hard news itu adalah mengenai tentang politik, ekonomi, dan kejahatan. Hard news mementingkan aktualitas. Maksudnya adalah jadi berita tersebut sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau peristiwa itu baru terjadi. Selanjutnya adalah memberitakan hal yang penting bagi penonton. Jadi, suatu berita harus menginformasikan hal penting atau bermanfaat bagi halayak. Yang ketiga adalah kedekatan atau proximity. Proximity itu mengandung dua arti. Yang pertama ada kedekatan geografis, yang kedua ada psikologis. Yang geografis maksudnya menunjuk pada suatu peristiwa yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Jadi, semakin dekat suatu peristiwa, maka semakin tertarik untuk menyimak. Yang kedua ada psikologis. Psikologis itu maksudnya lebih banyak ditentukan oleh tingkat ketertarikan pikiran, perasaan, atau kejiwaan seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Yang keempat adalah menonjol. Jadi contohnya adalah nama terkenal bisa menjadikan berita. Contohnya pada tahun 2006 bulan Juni atau Juli, banyak pemberitaan tentang Tamara Bleszynsky yang bercerai. Padahal banyak pasangan lain yang juga bercerai, namun yang diliput adalah Tamara Bleszynsky. Itu karena Tamara Bleszynsky merupakan aktris terkenal dan merupakan pemain iklan yang terkenal. Yang kelima ada unik atau aneh. Dan contoh dari hard news yang sering kita dapati ada di berita yaitu Kompas Siang, Liputan 6, reportase investigasi, dan seputar Indonesia. Selanjutnya adalah soft news. Soft news merupakan berita ringan yang cenderung menghibur dan laporan peristiwa yang humanis. Jadi yang ditonjolkan dalam berita ini adalah unsur yang bisa menyentuh perasaan atau unsur yang menghibur. Jadi berita yang ada di dalam soft news ini adalah hiburan dan gaya hidup contohnya. Dan soft news ini tidak terikat oleh waktu, mementingkan human interest, dan selanjutnya adalah selain memberi informasi juga bersifat menghibur. Selanjutnya ada non-berita. Program non-berita adalah program yang isinya bukan berita dan cenderung bersifat menghibur. Menurut Morrison, program non-berita atau hiburan dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama ada game show. Game show seperti contohnya adalah Mission X. Yang kedua ada music show. Music show contohnya adalah seperti Inbox dan Dahsyat. Yang ketiga ada drama. Dan yang keempat ada reality show. Contohnya seperti MasterChef.
Selanjutnya ada macam-macam televisi di Indonesia. Yang pertama ada televisi nasional, yaitu salah satunya adalah TVRI. Yang kedua ada televisi lokal. Apabila kita cermati, beberapa kota di Indonesia memiliki televisi lokal. Salah satu kekhasannya televisi lokal ini adalah selalu ada acara yang menggunakan bahasa lokal atau bahasa masing-masing daerah secara konsisten. Contohnya adalah JTV berasal dari Jawa Timur. Yang kedua ada Bali TV, yang ketiga ada Jogja TV. Media televisi seperti inilah yang dibutuhkan sebagai agen pelestari budaya bangsa, meskipun akses atau jaringannya tidak seluas televisi nasional. Akhirnya, adanya perkembangan ini menimbulkan peluang bagi pihak swasta untuk mengembangkan stasiun televisi baru. Pemerintah mengeluarkan izin pada pihak swasta untuk mengudara pada 24 Agustus 1989, yaitu stasiun televisi milik swasta memulai siaran pertamanya yaitu RCTI. TV swasta mulai berkembang, akhirnya ada televisi swasta lainnya seperti MNC TV, Metro TV, SCTV, GTV, Trans TV, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak penggunaan televisi di Indonesia. Yang pertama, ada dampak positif. Dampak positif yang pertama dari penggunaan televisi adalah televisi memberikan tayangan-tayangan entertaining bagi halayaknya yang membutuhkan hiburan. Seperti contohnya acara televisi stand-up comedy yang tayang di Kompas TV. Memberikan sarana hiburan yang murah bagi para penontonnya, dalam artian untuk menikmati rasa senang dan tertawa yang diperoleh dari para komika ternama, kita sebagai penonton tidak perlu datang jauh-jauh ke teater atau studio, namun dapat melalui tayangan siaran televisi. Yang kedua, televisi dapat dijadikan sebagai media pendidikan. Di sini maksudnya adalah masyarakat dapat memperoleh ilmu dan informasi dari seluruh dunia secara aktual dan faktual. Yang ketiga, penelitian mengatakan bahwa seorang anak yang sering menonton televisi memiliki wawasan yang lebih luas dibanding anak-anak yang tidak menonton televisi. Karena banyak sekali stasiun televisi yang menggarap tema edukatif, seperti menyiarkan film dokumenter, flora fauna, sains, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dari penggunaan televisi. Yang pertama, menonton televisi itu terlalu lama dapat merusak mata, terutama bagi yang sering menonton televisi dalam jarak dekat. Dapat memicu terjadinya penurunan penglihatan sehingga mata menjadi minus. Yang kedua, dapat memicu tindak kekerasan kepada anak. Banyak program televisi yang menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu, seperti sebuah acara Smackdown yang tidak ditayangkan pada waktu malam hari. Pada waktu itu sempat ditayangkan acara Smackdown pada hari Minggu, di mana hari biasanya keluarga berkumpul, dan di pagi hari. Yang ketiga, kecanduan. Konsumsi televisi yang berlebihan akan menimbulkan rasa candu yang kemudian akan memberikan rasa malas untuk melakukan sesuatu dan menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia. KPI merupakan regulator penyiaran di Indonesia yang merupakan wakil publik. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI daerah dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI diawasi oleh DPR. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3. KPI memiliki wewenang yaitu pertama, menetapkan standar program siaran, yang kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, yang ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta standar program siaran, yang keempat, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, yang terakhir adalah melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Selanjutnya, tugas dan kewajiban KPI adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Ikut membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran. Selanjutnya, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
Selanjutnya, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, dan menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Yang terakhir adalah menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Maka dari itu, banyak program di Indonesia yang masih kurang layak untuk disiarkan. Maka dari itu, KPI memberikan teguran bagi program-program yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran. Selanjutnya ada kasus. Salah satunya adalah program acara Big Movie Family di SpongeBob SquarePants Movie. Ada dua alasan yang menjadi bahan pertimbangan KPI menegur kartun tersebut. Alasan pertama, film itu memuat tindakan kekerasan seekor kelinci terhadap kelinci lain, yakni memukul wajah dengan papan, menjatuhkan bowling dari atas sehingga mengenai kepala, melayangkan palu ke wajah, dan memukul pot kaktus menggunakan raket ke arah wajah. Yang kedua, bahwa program siaran Big Movie Family The SpongeBob SquarePants Movie yang ditayangkan oleh stasiun GTV pada tanggal 22 Agustus 2019 mulai pukul 3:02 sore, yakni terdapat adegan melempar kue tart ke muka dan memukul menggunakan kayu. Dalam kasus ini, kami menganalisa bahwa KPI mengambil keputusan untuk menegur itu dilakukan dengan baik, karena melihat bahwa tayangan tersebut merupakan kartun yang tentunya ditujukan kepada anak-anak, yang kita ketahui bahwa biasanya anak-anak lebih mudah untuk menerima informasi dan menirukan sesuatu. Maka dikhawatirkan hal tersebut dicontoh oleh anak-anak. Meskipun masih banyak tayangan-tayangan seperti sinetron yang menunjukkan tindakan kekerasan dengan jelas yang perlu diawasi lebih ketat.